Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat untuk teman-teman petani dimanapun berada ya. Pada sore hari ini saya sedang berada di kebun ya, tentunya di kebun kopi. Pada hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana sih cara merubah pola pikir petani seperti itu. Jadi yang pertama, menurut saya teman-teman, bertani itu adalah sebuah budaya yang harus dilestarikan seperti itu ya. Jadi budaya bertani ini harus kita jaga, harus kita lestarikan, karena menurut saya begini, dalam diri saya pribadi, saya adalah seorang petani ya, terlahir besar dari bertani seperti itu ya. Petani ini merupakan warisan bagi saya dari kakek buyut nenek moyang saya ya, turun kepada orang tua saya, kemudian saya begitu menjadi seorang petani, dan bertani ini harus saya jaga, harus saya lestarikan, terutama bertani kopi teman-teman. Jadi begini, ketika kita membudayakan bertani itu banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan. Yang pertama, ketika kita sudah menganggap bahwa bertani itu adalah budaya, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam bertani. Kita akan serius, kita akan menyeriusi, kita akan lebih bersemangat lagi, karena ini budaya yang harus kita jaga seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya berpikir bahwasanya bertani ini adalah sebuah bisnis. Nah, ketika kita berpikir bertani itu adalah bisnis, maka yang terlintas dalam pikiran kita itu adalah keuntungan, laba seperti itu. Nah, pertanyaan kecil dari saya kepada teman-teman khususnya petani, sudahkah teman-teman merasa untung di dalam bertani seperti itu? Nanti teman-teman bisa jawab di kolom komentar ya, di bawah. Kemudian dari mana sih dan kenapa sih kita harus berpikir bahwasanya bertani itu adalah bisnis, berkebun itu adalah bisnis ya? Tentu saja kita harus berpikir seperti itu, karena ketika dalam kita bekerja, kita pasti akan mengharapkan yang namanya imbalan, pendapatan seperti itu. Jadi ketika teman-teman bertani, coba teman-teman hitung, teman-teman kalkulasikan selama 1 tahun ya, ketika teman-teman merawat kebun itu kira-kira sudah mendapatkan untung atau belum ya? Sudah untung atau belum sih selama saya bertani dalam 1 tahun ini? Dari pembelian pupuknya, dari herbisidanya, dari pengerjaannya, dari membayar orangnya, ataupun misalkan teman-teman kerjakan sendiri kebun teman-teman itu, tetap teman-teman hitung 1 hari orang kerja itu dibayar berapa, dan dalam 1 tahun berapa kali teman-teman bekerja, kemudian berapa hasilnya dari teman-teman bertani tersebut. Berapa hasilnya sih, berapa sih saya dapatnya, untung nggak sih, seperti itu ya. Jadi ketika kita berpikir bertani itu adalah bisnis, maka orientasi kita itu akan menuju kepada keuntungan seperti itu ya teman-teman. Keuntungan, 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 dan keuntungan. Dan ternyata ketika teman-teman hitung, misalnya oh ternyata belum untung, misalkan oh ternyata untungnya kecil. Nah, dari perhitungan-perhitungan tersebut itu akan membuat menimbulkan motivasi di dalam diri kita masing-masing, bahwasanya oh saya belum untung, oh saya untungnya baru sedikit. Nah, dari situ kita akan berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan hasil panen kita supaya untung kita lebih banyak. Pasti akan berpikir seperti itu. Tapi teman-teman perlu diingat bahwasanya hasil panen yang banyak itu juga memerlukan modal yang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Nah, tapi ada solusi ketika kita berpikir lagi, oh bertani itu adalah
bisnis ya. Jadi dari bertani ini saya harus mendapatkan untung untuk menafkahi keluarga, untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana caranya? Semisal seperti apa yang saya lakukan itu dalam deskripsi channel saya juga sudah saya jelaskan bahwasanya channel ini adalah channel yang membahas tentang pertanian ya, cara bertani dan mengolah hasil pertanian menjadi sebuah produk yang layak jual dan bernilai jual. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan keuntungan lebih, teman-teman. Jadi saya bergabung dengan teman-teman UMKM yang ada di Kecamatan Ulu Belu ya. Namanya adalah kelompok tani Belu ya, atau Belu Klasik Roastery. Saya bergabung bersama Mas Kukuh dan teman-teman yang lain. Itu kita mengolah hasil-hasil pertanian seperti kopi ya. Itu kita olah kembali, kita jadikan sebuah produk yang layak jual dan bernilai jual. Jadi kita tidak hanya bergantung dengan kebijakan harga dari pasar dunia, teman-teman. Jadi kita bisa menentukan market kita masing-masing ya. Kita bisa menentukan pasar kita masing-masing dan kita bisa menentukan hasil kita masing-masing, seperti itu ya. Jadi saya mau hasil berapa, saya harus jual berapa, saya harus modal berapa, seperti itu. Jadi nanti akan saya berikan sedikit cuplikan tayangan tentang produk-produk yang sudah coba kita buat dan kita pasarkan ya, seperti apa produknya, dan itu saya rasa sangat menarik bagi teman-teman semua. Mari kita motivasi diri kita masing-masing bahwasanya tidak ada yang mustahil di dunia ini ya, tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa kita capai, semuanya bisa kita dapatkan, asal harus kita tanamkan dalam diri, yaitu niat yang lurus, motivasi yang kuat ya. Kita ajak diri kita untuk berpikir lebih keras lagi, berpikir lebih kreatif lagi, supaya bisa menghasilkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang bisa membawa perubahan dalam kehidupan kita masing-masing lah, intinya dalam kehidupan kita sendiri maksud. Minimalnya seperti itu. Nah, syukur-syukur bisa berdampak luas kepada keluarga besar, saudara, tetangga, dan lingkungan kita, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, tadi di awal juga sudah saya sampaikan, bertani itu adalah budaya bagi saya ya. Bagi saya dan keluarga itu bertani adalah budaya, seperti itu ya teman-teman. Meskipun pekerjaan utama kita, pekerjaan utama teman-teman, pekerjaan utama orang tua saya, saudara-saudara saya itu bukanlah seorang petani, seperti itu ya. Tapi prinsip dalam hati, dalam keluarga, dalam pikiran kita bahwasanya bertani itu adalah budaya loh. Selain kita berpikir bertani adalah bisnis, kita juga harus berpikir bertani adalah budaya. Baik teman-teman, sekian video saya pada sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga bisa membawa perubahan untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.